Ya, saya kira cukup ya. Tidak perlu tidak perlu terlalu serius, tapi kita bahas sekarang. Nggak penting siapa yang menang ya, tapi mudah-mudahan bertambah kemampuan eh, kemampuan kita mengenai ilmu lingkungan. Ya. Jadi kita review pertanyaannya. Jadi hasilnya kurang baik ya, hanya 60%. Tapi kita review pertanyaannya ya. Silakan kalau ada yang kurang jelas langsung tanyakan ya, langsung nanya aja langsung ya. Kalau diam saja saya lanjutkan terus ya. Jadi volume air di bumi tidak pernah habis, selalu sama walaupun digunakan terus-menerus. Ini karena adanya siklus air ya. Banyak yang betul. Evaporasi terjadi karena panas matahari. Ya. Kalau ada yang berkeberatan atau ada tanggapan, silakan langsung aja tanya. Proses penguapan yang berasal dari air laut disebut evaporasi. Ya. Bukan hanya dari laut, dari mana aja evaporasi ya. Kecuali kalau dari tanaman. Kalau dari tanaman namanya transpirasi. Perkolasi apa? Air yang masuk ke dalam tanah. Presipitasi, hujan. Ya. Kondensasi, uap menjadi air. Jadi sambil kita review pengetahuan kita supaya bertambah ya maksudnya. Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer, hidro ya. Litosfer itu batuan, atmosfer itu adalah udara ya. Yang termasuk hidrosfer semua kecuali bukit ya, karena bukit itu bukan air. Yang tidak termasuk siklus biokimia ya. Nah, ini bisa ditebak kalau Tes. biokimia yaitu yang menyangkut kimia, yaitu karbon, nitrogen, fosfor. Kalau air tidak ada kimianya, ya. Jadi yang air tidak termasuk geokimia. Bio itu adalah biologi makhluk sesuatu yang hidup ya, makhluk hidup. Geo dari bumi dan kimia, kimia bumi dan yang terkait dengan makhluk hidup yaitu fosfor, nitrogen dan karbon. Siklus energi selalu terjadi melalui rantai makanan, ya kalau sederhana, kalau rumit namanya jejaring makanan. Jadi jejaring makanan sama dengan rantai makanan ya, tapi lebih luas karena bisa saling memakan di dunia ini. Yang tidak merupakan gangguan pada siklus karbon adalah yang tidak merupakan gangguan. Pengundulan hutan ini meningkatkan karbon ya. Industri apalagi ya bahan bakar fosil itu mobil pakai BBM, solar dan bensin itu semua ini semua ini merupakan mengganggu siklus karbon. Jadi jawabannya tidak ada yang benar dan umumnya benar menjawab ini. Setelah makhluk hidup mati, bakteri dan fungi itu jamur ya, mengurai bahan organik, mengubah senyawa nitrogen menjadi amonia. Nah ini agak susah ini saya juga nggak hafal mungkin namanya amonifikasi tapi di catatan ada ya amonifikasi. Gampangnya amonifikasi membuat menjadi amonia. Bakteri Rhizoba ini dari tanaman kacang-kacangan, leguminosa itu kacang-kacangan, mampu mengubah nitrogen gas menjadi senyawa nitrogen yang dapat digunakan oleh tanaman. Ya, ini namanya fiksasi. Ya, ada di catatan. Ya. Amonia yang dihasilkan dari amonifikasi yang kemudian diubah menjadi nitrit dan nitrat oleh bakteri. Ya. Nitrat tersebut dapat digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ini namanya nitrifikasi. Ya. Ada di catatan semua ya. Dan menjadi nitrogen gas yang dilepas ke atmosfer namanya denitrifikasi. Ya. Nah ini umum sekali terjadi ini harus dipahami semua ini
pertumbuhan alga. Alga itu apa? Ganggang atau atau tanaman yang di perairan, semacam enceng gondok juga bisa dikatakan alga ya. Yang berlebihan di perairan namanya alga bloom namanya. Jadi mereka berkembang biak berlebihan. Kenapa berkembang biak berlebihan? Kenapa kira-kira? Karena banyak makanan. Makanan apa? Kita nggak ngasih makanan alga atau ganggang kok. Kita ngasih makan ikan. Kasih makan ikan terlalu banyak. Tidak bisa dimakan ikan semuanya. Tujuannya kasih makan banyak biar ikannya cepat gemuk ya. Ternyata yang tidak termakan ikan itu termakan nutrisi itu termakan oleh alga ya. Alga atau enceng gondok ya juga sehingga mereka menjadi semakin banyak banyak sekali dan mereka dengan banyak itu mereka bernapas. Jadi oksigennya menurun ya, mengancam kehidupan satwa lain ya. Namanya ini eutrofikasi. Sering terjadi di waduk Cirata dan Saguling, ikan-ikan pada mati karena oksigennya nggak ada, habis karena si alga tadi. Umumnya betul ya, eutrofikasi. Jadi pengetahuan umum ini yang harus kita kita punya pemahaman mengenai hal itu. Ya. Ekologi ini hanya definisi ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya ini ada di berbagai literatur ya. Prinsip ekologi ada aliran materi, energi, ya. Ekosistem kesatuan dinamis yang berbagai makhluk hidup ini hanya masalah definisi aja ya. Jadi ekosistem ekologi itu ilmunya, kalau ekosistem itu adalah suatu kehidupannya itu. Contoh habitat yaitu perkotaan suatu habitat ya. Kalau darat nggak jelas darat itu apa ya, nggak ada apa-apa ya. Tapi kalau perkotaan ada habitatnya manusia, ada binatang, tumbuh-tumbuhan. Ya. Ini menandai ekosistem kecuali jadi interdependensi, saling bergantung dan interaksi itu ekosistem saling bergantung. Kita bergantung pada ayam. Kenapa bergantung pada ayam? Karena kita makan ayam. Kalau ayam nggak ada, kita makan apa? Ya, kita bergantung pada sapi. Kita bergantung pada tumbuh-tumbuhan tomat, timun dan lain-lain. Ya. Daya dukung dan suksesi ini ekosistem. Fungsi khusus tiap ekosistem ya. Ya. Yang klasifikasi lain lagi klasifikasi itu hanya apa? Hanya membagi-bagi itu bukan ekosistem. Klasifikasi di arsip juga ada ya. Jadi bukan ekosistem. Umumnya betul. Suksesi ekologis yaitu perubahan bertahap dalam komunitas organisme ya, bertahap dia. Perubahan iklim bukan suksesi ya, menyebabkan suksesi bisa menyebabkan ya, tapi bukan suksesi. Penurunan keanekaragaman hayati itu juga bisa mengakibatkan, tapi bukan suksesi, definisi suksesi. Perpindahan spesies dari satu ekosistem ke lainnya ya, itu bukan juga. Suksesi primer, yaitu kalau belum terjadi apa-apa. Ya. Nah ini yang muncul di tempat baru yang tidak ada apa-apa sama sekali. Kalau hutan terbakar dan tumbuh kembali, namanya suksesi sekunder. Ya. Lainnya betul ya. Spesies invasif ya bukan suksesi, itu namanya apa? Agresi ya, invasif ya. Misalnya apa spesies invasif itu? Misalnya ada ikan lele masuk ke akuarium ya, dia makan ikan lainnya. Kemudian misalnya dulu pernah ada ikan apa jenis ikan piranha ya, itu masuk ke Indonesia ya, akhirnya harus dimusnahkan ya. Karena kalau dia ada di sungai itu dia bisa berkembang biak dan bisa membahayakan komunitas lainnya, terutama manusia. Ya. Itu hati-hati sekali. Spesies invasif yang masuk ke dalam ekosistem. Tapi maksudnya adalah suksesi primer kalau belum ada apa-apa, muncul komunitas secara lambat ya, bertahap, muncul lumut dulu, lumutnya mati, membusuk jadi tanah, tumbuh-tumbuhan paku, cacing muncul ya, itu suksesi. Contoh suksesi sekunder, regenerasi hutan setelah kebakaran. Ya. Hutan kebakaran nggak ada makhluk sama sekali.
kemudian pelan-pelan ada lumut dan sebagainya. Pembentukan pulau vulkanik baru, apa itu? Jadi gunung berapi di samudra, di laut, ada gunung berapi di dalam laut, meletus, sehingga naik dia, timbul pulau. Pulaunya tentu saja tidak ada apa-apanya karena panas luar biasa. Karena itu pulau vulkanik baru tidak ada apa-apa sampai dengan ada kehidupan itu namanya suksesi primer, ya. Perubahan komunitas di dasar laut bukan sekunder, ya. Pertumbuhan lumut di batuan ini primer ini, ya. Ini primer bukan sekunder. Tahap akhir dari suksesi ekologis, ya, yaitu klimaks, ya. Ini saya kira betul semua, ya, dan di catatan ada. Kalau pionir itu yang awal mengawali itu pionir, ya. Invasi itu jarang kita bahas, ya, kita itu membahayakan, ya. Transisi menuju klimaks. Oke. Oh, habis, ya, habis saya kira, eh, ya, stop share, saya stop share. Eh, jadi masih ada satu quiz lagi, ya. Tapi saya kira sudah mendekati waktu maghrib, saya kira. Kita cek. Ya, maghrib 5 menit lagi. Sambil menunggu 5 menit kalau ada pertanyaan. Nanti habis maghrib jam 6 lebih 5 kira-kira, ya. Kita mulai lagi dengan jam 6 lebih 5 atau jam 6 lebih 10 lah. Jam 6. Kita lihat maghribnya. Atau 6 seperempat lah supaya aman, ya. 6 seperempat. Bagi yang mau maghrib di masjid juga bisa, ya. Itu ada kuis lagi tentang daya dukung, daya tampung, dan jasa lingkungan. Ini 4 menit lagi. Kalau ada yang pertanyaan mengenai ekologi, ekosistem, kemudian sampai dengan suksesi, kalau ada pertanyaan, Ada Pak, mungkin agak izin Pak. sulit. Ya, silakan. Terkait Silakan. soal yang tadi Pak, ada soal contoh habitat, kemudian pilihannya ada kelautan dan perairan air tawar, kemudian darat atau terestrial, kemudian ekologi estuaria, kemudian perkotaan. Iya, Eh, iya. itu kenapa jawabannya perkotaan Pak? Ya, karena perkotaan Karena itu jelas ya, segala macam ada gitu, ya. Ya, memang itu agak abu-abu soalnya, ya. Agak abu-abu, ya. iya Tapi Pak, maksudnya saya merasa tetap begitu ini, juga. ya. Tapi harus, ya, memang itu. Jadi lebih jelas harusnya bikin soalnya itu adalah apa? Akuarium. Akuarium itu jelas suatu komunitas, ya. Nggak apa-apa itu, ya. Nggak apa-apa. Salah di situ nggak apa-apa. Ada lagi silakan. Kuis yang kedua kayak tadi lagi, Pak. Iya, iya, seperti sistemnya seperti itu, tapi topiknya lain. Topiknya itu daya dukung, daya tampung, dan jasa lingkungan. Itu yang sering muncul di pembangunan itu. Jadi ada pembangunan misalnya, sehingga misalnya pembangunan apa misalnya, ya, katakan membuat kota, ya, membuat perkotaan di suatu wilayah, dengan banyak penduduk, banyak rumah, ya, itu belum tentu lingkungan bisa mendukung itu, ya, daya dukungnya kurang. Misalnya apa? Airnya tidak ada, daya dukungnya kurang itu, ya. Kemudian misalnya di situ daya tampungnya kurang bisa juga. Daya tampungnya kurang misalnya apa? Misalnya bagaimana menampung atau menetralkan eh, limbah dari rumah tangga atau limbah industri misalnya. Limbah industri mau dibuang kemana, ya. Itu juga suatu masalah, harus ke suatu tempat yang daya tampungnya masih baik, ya. Atau diproses, diolah sehingga dapat dibuang, tidak mengotori sistem yang ada. Saya kira sudah maghrib di tempat saya, jadi kita break dulu sampai jam 6.15 saya kira, ya, supaya tenang maghrib, dan nanti kita kuis juga tidak lama, ya. Saya kira kuisnya dengan pembahasan saya kira tidak lebih dari setengah jam saya kira. Baiklah, sampai jumpa dan jangan lupa
screenshot ya, screenshot juga. Juga screenshot kalau ada kuis silakan di screenshot hasil akhirnya ya untuk menunjukkan bahwa ikut kuis gitu ya. Seharusnya saya mengabsen satu-satu ya. Mungkin nanti sambil kuis saya absen mungkin nanti ya. Mungkin harus saya absen karena saya dapat formulir harus mengabsen satu-satu ya. Jadi mau tidak mau harus saya laksanakan nanti. Jadi sambil kuis nanti saya absen ya supaya tidak mengganggu waktunya. Baiklah bagi yang menunaikan ibadah sholat maghrib silahkan dan lainnya bisa juga istirahat.
Ya, kita mulai sudah 37 peserta. Mohon maaf, ini ternyata waktunya masih singkat, jadi masih by default ya, belum saya perpanjang ya. Jadi jawab aja sesuai apa. Kalau nggak sempat ngeliat-ngeliat ya nggak apa-apa, karena ini sifatnya umum sekali ya. Dan saya yakin lebih bagus. Jadi singkat saja apa yang ada di kepala aja nanti kita bahas. Ya.
Ya kamu Ya semua ya, kita sudahi saja. Ya, otomatis disudahi karena semua sudah ya. Dan juaranya tadi itu ini luar biasa, banyak sekali yang dapat 100 ya, banyak sekali. Tapi apapun juga kita review ya, pertanyaannya kita review dan jangan off dulu karena nanti akan saya absen ya. Karena ini kewajiban dari prodi harus di absen. Kita review pertanyaannya. Daya dukung yaitu kemampuan untuk mendukung semua benar ya, luar biasa. Daya tampung untuk menampung ya, bukan hanya karbon dioksida tapi semua apa, menampung menampung semuanya ya. Bisa menampung populasi, bisa menampung apa? Oh, ini kok menampung populasi, polusi, sebetulnya polusi ya. Tapi boleh juga ini populasi tanpa merusak ekosistem, tapi juga bisa menampung polusi, semua polutan ya. Oke. Jasa ekosistem yaitu penyediaan termasuk ini ya, air bersih dan pengaturan semua betul ya. Satwa liar nggak masuk ya. Jasa ekosistem hutan yaitu menyediakan kayu, habitat, dan pengaturan betul semua. Bagaimana perubahan iklim dapat mempengaruhi daya dukung ekosistem ya. Perubahan iklim itu mengurangi daya dukung ekosistem, bukan meningkatkan, bukan. Perubahan iklim itu negatif biasanya ya, jadi mengurangi daya dukung ekosistem. Kenapa? Ya karena ada banjir, kekeringan ya, dan bukannya tidak mempengaruhi, dia mempengaruhi, mengurangi daya dukung. Karena itu harus kita waspadai perubahan iklim. Dampak utama terhadap jasa ekosistem, dia mengurangi ketersediaan air bersih, betul ya. Karena kekeringan semakin panjang, musim kemarau semakin panjang, kekeringan semakin mudah terjadi. Dan dengan meningkatnya suhu, maka polusi air lebih terjadi. Ya. Jadi bukan meningkatkan kualitas air, ekosistem apa perubahan iklim ini malah menurunkan kualitas air.
Mengapa konservasi sumber daya alam penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan? Ini dua hal yang bertolak belakang sebetulnya ya. Bukan ini bukan bertolak belakang dengan pembangunan ini bertolak belakang ya. Pembangunan itu lawannya ini menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya. Apa yang dimaksud dengan jasa ekosistem, manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem? Ya, betul. Bukan dari manusia, tapi diperoleh manusia. Jadi ekosistem, lingkungan memberi apa untuk manusia? Kalau lingkungannya rusak, maka jasa ekosistem menjadi menurun. Manusia yang rugi, itu prinsipnya. Ya. Kapasitas penyerapan karbon oleh hutan, kemampuan hutan untuk menyerap karbon dioksida. Ini juga merupakan suatu daya tampung ya. Dengan adanya hutan, maka daya tampung ekosistem menjadi lebih besar. Bagaimana konservasi sumber daya alam dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim, yaitu dengan mengurangi emisi karbon, menjaga keseimbangan ekosistem. Ya. Jangan meningkatkan, kalau meningkatkan malah 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 perubahan iklim ya. Pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam, penggunaan sumber daya alam dengan cara yang tidak merusak lingkungan, betul. Ya. Tanpa batas, jangan bahaya kalau tanpa batas. Penggunaan sumber daya alam harus dibatasi. Dibatasi sesuai apa? Sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya. Ya, itu ada batasnya. Jadi jangan digunakan tanpa batas. Ya. Kalau tanpa batas, misalnya ada sumber daya alam, sumber daya di akuarium, kita gunakan aja, masukkan ikan sebanyak mungkin ya. Akhirnya mati semua nantinya. Jasa ekosistem pengaturan iklim, kemampuan ekosistem mengatur suhu dan pola cuaca. Betul, ini semua betul ya. Jelas terasa kalau kita masuk hutan menjadi sejuk ya. Daya dukung lingkungan, kapasitas lingkungan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup secara berkelanjutan. Betul semua. Jasa ekosistem menyediakan seperti makanan dan air ya. Ekosistem budaya, manfaat non material. Jadi bukan materi yang diberikan tapi dari kondisi ekosistem itu membuat manusia diuntungkan bisa melaksanakan rekreasi ya dan spiritual. Spiritual misalnya eh, air untuk ibadah dan sebagainya. Bukan material. Kalau material itu dalam penyediaan ya. Penyediaan itu penyediaan air, makanan itu manfaat material. Tapi kalau yang disebut budaya itu non material. Habis ya. Jadi bagus sekali saya kira, bagus sekali nilai apa? Nilai nilainya semua itu hampir 100% ya. Dan ini konsep yang paling penting untuk AMDAL dan lain-lainnya, yaitu daya dukung, daya tampung, dan jasa ekosistem. Itu yang paling penting di situ. Tapi kalau mau lihat lebih detailnya, nah itu pelajaran yang sebelumnya, siklus-siklus dan sebagainya. Setelah ini nanti kita masuk lagi terkait dengan AMDAL itu dampak-dampaknya. Nah, dampak itu berkaitan dengan permasalahan yang ada di tiap ekosistem. Bisa permasalahan tanah, erosi sedimentasi, permasalahan air, permasalahan air yaitu apa namanya eh, pencemaran air, ya. Jadi berbagai permasalahan itu akan muncul sebagai suatu dampak dan itu juga dikaji dalam AMDAL dan lain-lainnya. Ada pertanyaan sebelum saya absen? Izin Pak, apakah harus di-screen Pak hasil kuisnya atau seperti apa ya Pak? Maaf kurang jelas. Gimana? Tolong diulangi pertanyaannya. Kalau hasil kuisnya Pak, apakah itu di screenshot atau seperti apa gitu Pak?
Tadi kan ada arahan buat di screenshot terus dikirim Boleh di kemana gitu. screenshot, boleh untuk kepentingan pribadi ya. Nggak usah dikirim ke saya, karena otomatis quizzes itu akan memberi nilai otomatis ya. Otomatis. Jadi nilai-nilai itu ada di saya. Dan nilai itu tidak akan merugikan. Jadi ya misalnya ada masalah internet atau nilai kuisnya hanya dapat 10, 20 ya dari 100, nggak usah kecil hati. Kalau nilai kuisnya jelek, nggak akan dipertimbangkan. Tapi kalau nilai kuisnya bagus, saya akan masukkan untuk membantu kalau kalau UTS dan UAS-nya kurang baik ya. Kalau kuisnya bagus. Bagus itu berapa? Di atas 80. Di atas 80 saya anggap bagus ya. Kalau di bawah 80 nggak perlu karena semua akan dapat nilai 80 juga nantinya ya. Karena kalau yang rajin hadir dan membuat tugas otomatis dapat dapat nilai nilai tugas 80 ya. Tapi bagi yang nilainya di atas 80 itu disimpan akan merupakan suatu aset ya. Tidak perlu dikirim ke saya karena saya sudah tahu dari otomatis akan tersimpan dalam Excel ini semua kuis itu. Hanya untuk pribadi kalau ada di kemudian hari ada apa misalnya kehadiran dianggap tidak masuk misalnya ya. Nah ini buktinya bahwa bukan hanya masuk tapi menyelenggara ikut kuis ya. Kemudian misalnya nilainya pas-pasan kok tetap pas-pasan nggak ada perbaikan gitu ya, bisa nunjukkan, oh ini saya kuisnya beberapa kali dapat 100 misalnya, nah itu bisa dipertimbangkan. Ada lagi pertanyaan? Pak, untuk kuis dan jawabannya bisa di-share itu Pak, lumayan buat baca-baca. Ada di ini, ada di apa? Ada di HP masing-masing sebetulnya, apa enggak ya? Kalau enggak ya Ada, mungkin Pak. Nggak ada nanti Pak. akan saya share. Enggak ada. Coba Iya, diselidiki dulu ya, selidiki dulu. Nanti kalau pertemuan berikutnya kalau ternyata tidak ada, tidak bisa muncul, nanti saya bagikan semuanya. iya untuk Ya, tapi dicari dulu, coba dulu ya, coba dulu. Karena saya tidak dalam posisi mahasiswa, jadi saya nggak tahu persis bagaimana ya. Kalau nggak salah itu terdokumentasi atau tergantung opsinya. Nanti dilaporkan pertemuan berikutnya ya. Baiklah, saya absen sekarang ya, saya absen. Pas saya sebutkan namanya, tolong katakan ada apa tidak sambil membuka layar ya. Iya, saya saya sebut namanya ya. Dan kalau saya salah sebut, tolong dibetulkan ya. Wahyu Septiawan, Wahyu Septiawan, belum ada. Yogi Subhan, Hadir, Pak. hadir. Riki Setiawan, Hadir, Riki Pak. Setiawan, Hadir, Pak. ada. Ada, Pak. Gary Bisma, Hadir, Pak. ada. Catur Pramudia, Hadir, Pak. ada. Vicky Ayuhana, Hadir, Pak. ada. Rula Sabita, Hadir, Pak. ada. Riri Elvira Prilian, Hadir, Pak. ada. Jaki Adnan, Hadir, Pak. ada. Muhammad Irfan Nugraha, Hadir, Pak. ada. Leni Nurmalia, Hadir, Pak. Hadir, ada. Pak. Ya, Denis Rismanto, Hadir, Pak. ada. Ariska Nur Hasanah, Hadir, Pak. ada. Alfi Junior, Hadir, Pak. ada. Eman Christian, Hadir, Pak. ada. Bagas Amborgo, Hadir, Pak. ada. Rinto Permana, Hadir, Pak. capek juga ya, tapi nggak apa-apa biar kenal. Nila Ratna, nanti ketemu di jalan. Hadir. Nila Ratna Wulan, Hadir, Pak. ada.
Dwi Ayu Wulandari. Hadir, Pak. Ada. Awaludin Hamzah. Hadir, Pak. Ada. Pasca Ahmad Nur Samsi. Pak. Ada. Muhammad Rizal Ar-Farizi. Hadir, Pak. Ada. Diah Ayu Agustina. Hadir, Pak. Ada. Evi Hadir, Pak. Evi Adjanti Kusriyadi. Hadir, Ada. Pak. Pertiwi Vera Novia. Hadir, Pak. Ada. Trian Miftah Saban. Trian Miftah Saban. Ada. Ya. Hadir, Pak. Endri Fitriadi. Hadir, Pak. Hadir. Ada. Hadir. Muh Agung Anugrah Pratama. Hadir, Pak. Ada. Lailatul Matsiroh Hadir, Pak. Sania Putu. Ya, ada. Tolong sambil buka layarnya ya, takutnya pakai joki ya nanti. Iya, Pak. Faizah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, sambil juga kenalan kalau ketemu nanti di mana, di mall. Saya diem aja karena nggak kenal ya. Dwi Rahma Saumi. Hadir, Pak. Ada. Naufal Aditya Haji. Hadir, Pak. Ada. Muhammad Iksan Dwi Ramdhani. Hadir, Pak. Ada. Ali Muhammad Salafi Nasrullah. Hadir, Pak. Ada. Ya. Kefal Afia. Ada. Alda Ranum Virgiawan. Alda Ranum Virgiawan. Nggak ada. Alda Ranum Virgiawan nggak ada. Ilham Falah Nurisal. Hadir, Pak. Hadir. Ada. Teresa Diwan Saskia Putri. Hadir, Pak. Ada. Satria Ramadan. Ada. Muhammad Hadir, Pak. Fasa. Hadir, Pak. Ada. Muhammad Rizky Hermansyah. Hadir, Pak. Ada. Jadi saya ulangi, saya panggil Ilham Falah Nurisal. Tidak ada. Hadir, Pak. Ilham Oh, ada, ada. Pak. Mana? Oh, Ilham ada. Ilham Falah Nurisal. Oh, Ilham yang ada ya. Yang nggak ada Alda Ranum. Alda Ranum Virgiawan. Alda Ranum Virgiawan. Tidak ada. Satu lagi yang tidak ada adalah A capstone is a culminating ada, ya. experience. Wahyu Septiawan. Wahyu Septiawan. Jadi Wahyu Septi yang tidak hadir ada dua orang, Wahyu Septiawan dan Aldaranum Virgiawan. Ya, ada dua itu. Ya. Kalau Wahyu ada, Pak, di link Zoom, tapi namanya mungkin keluar dulu Wahyu. gitu, Pak. Mana Wahyu? Kayaknya gangguan sinyal. Wahyu Septiawan. Katanya Mana laptopnya orangnya? nge-lag, Pak. Mana ada Wahyu. Katanya Sebentar, laptopnya saya lagi cari nge-lag. di partisipan coba. Coba saya cek. Wahyu. Enggak ada. Ada tadi. Laptopnya lag, Pak, jadi keluar masuk gangguan sinyal katanya. Tapi ada ya, ada Tadi saksi ada. ya. Iya, Oke. Pak, tadi. Tadi ada, Pak. Oke, tanggung jawab bersama ini ya. Saya percaya aja ya. Harusnya yang angkat tangan yang tidak hadir supaya gampang ya. Aldaranum Virgiawan, ada yang kenal? Itu Wahyu ada, Pak, di muncul.
Nggak ada. Alderan lagi mau join. Kang di obrolan Wahyu aja ada. Kang absennya. Wahyu ada. Wahyu Septiawan ada. Oke. Sekarang Alda Ranum Virgiawan. Ada yang kenal? Katanya lagi mau join, Pak. Ya, tapi kalau nggak join dari tadi, Sinyal tadi. ada yang Udah. kenal? Kalau ada yang kenal, ya apa? Mungkin sakit atau apa kalau nggak masuk ya. Atau kalau tadi sudah pernah hadir atau pernah ngisi absen di LMS, bukti-bukti itu bisa disampaikan supaya saya bisa katakan hadir gitu ya. Jadi bagi yang punya screenshot ada Alda Ranum Virgiawan. Ini cowok apa cewek ini? Alda ini. Cowok, Pak. Ada yang kenal? Laki-laki. Cowok ya? Ya. Oh ya Virgiawan ya. Laki-laki, Pak. Iya. Ya, kalau ada yang kenal, kalau dia memang hadir ada screenshotnya atau mengisi di LMS itu bisa dilaporkan di Japri ke saya atau di WA Group juga boleh. Baiklah, absen selesai. Saya kira waktunya juga sudah hampir habis. Jangan lupa juga absen di LMS ya. Sebetulnya dari LMS juga bisa langsung kelihatan siapa yang hadir, yang tidak. Tapi karena ini formulirnya sendiri, jadi ternyata dan dosen-dosen diharapkan diwajibkan mengabsen, jadi saya ikut ngabsen juga. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti hari Selasa depan jam 5 sore. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih.